Mas, kalau mau mulai silahkan. Selamat siang, terima kasih Bu Santi yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih juga saya mengucapkan kepada semua rekan-rekan yang sudah berkesempatan hadir hari ini. Pak Dodi, terima kasih Pak. Mohon maaf mengganggu waktu liburannya Pak. Jadi izin saya share screen. Ya, jadi yang untuk presentasi hari ini saya mengambil dari beberapa literatur kemudian dibandingkan dengan data whole genome yang sudah kita punya yang sudah dikerjakan oleh Mas Majid dan tim sebelumnya. Sebagai referensi tambahan di sini saya mengambil dari artikel dengan judul Whole Genome Sequencing pada 39 Streptococcus pneumoniae invasif sequence type 199 di mana di dalam sequence ini terjadi penggantian dari serotype 19A menjadi 19B. Ini adalah artikel, kemudian ini adalah artikel aslinya yang dibuat oleh Makarewicz dan kawan-kawan. Jadi tapi tidak semuanya saya bahas, saya ambil semua dari sini, hanya bagian-bagian pentingnya saja yang saya ambil. Nah, latar belakang dari penelitian mereka ini adalah bahwa Streptococcus pneumoniae yang diteliti ini adalah di wilayah Amerika. Kemudian ada perbedaan di invasive pneumococcal disease atau IPD. Di sana di dalam artikel ini, mohon maaf, apakah suara saya bisa kedengaran soalnya di sini hujan deras. Kedengaran jelas. Oh ya, oke, terima kasih. Ya, jadi di sini di Amerika mereka mengamati adanya perubahan di dalam perubahan serotype di Streptococcus pneumoniae setelah adanya vaksinasi di sana. Ya, jadi sebagaimana kita ketahui bahwa komposisi dari kapsul dari Streptococcus pneumoniae adalah memegang peranan penting di dalam pencetus faktor virulensi pada Streptococcus pneumoniae. Pada artikel yang di sini yang dibahas di sini adalah mereka mengamati pada saat melakukan vaksinasi awalnya itu dengan menggunakan vaksinasi dengan menggunakan PCV7, di mana PCV7 di sini di sana itu sudah bisa mengcover beberapa serotype seperti serotype 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F, dan 23. Nah, ternyata setelah menggunakan PCV ini, serotype ini bisa ditekan, tetapi ternyata setelah itu ada peningkatan serotype yang lain seperti 19A. Dia jadi ada serotype lain yang muncul setelah penggunaan PCV7. Nah, kemudian setelah penggunaan PCV7 di sini, kemudian dilanjutkan dengan penggunaan PCV13. Nah, di mana PCV13 di sini sudah bisa mengcover serotype 19A. Ternyata muncul serotype yang dominan lainnya, yaitu serotype 15B dan serotype 15C. Ini kemudian mengalami peningkatan setelah vaksinasi dengan menggunakan PCV13. Nah, dengan demikian dalam penelitian ini mereka bermaksud untuk melakukan penelitian bagaimana mekanisme perubahan
serotipe di wilayah Amerika yang mereka cover wilayah penelitiannya. Nah, untuk mendapatkan datanya mereka melakukan metode genome sequencing, whole genome sequencing dengan menggunakan Nextera XT. Kemudian mereka menggunakan versi 2x250 base pair, kemudian di running dalam mesin MySeq. Kemudian setelah itu mereka seperti biasa melakukan untuk analisis datanya dengan menggunakan tools bioinformatics. Nah, untuk menghindari misalnya karena di beberapa kasus misalnya di dalam sequencing Illumina dan beberapa platform yang lainnya pun kadang-kadang menyisahkan adanya gap. Jadi kadang-kadang daerah yang kita inginkan kadang-kadang tidak tertutupi atau tidak tersequencing sepenuhnya, sehingga dalam penelitian ini di cover dengan menggunakan sequencing metode Sanger. Nah, jadi untuk mendeteksi misalnya untuk daerah kapsulnya, di daerah kapsulnya mulai dari DEX-A sampai di LEA itu di sequencing dengan menggunakan metode Sanger dengan komposisi primer seperti ini. Dan ini adalah kondisi PCR-nya, komponen-komponen PCR-nya dan kondisi PCR-nya. Saya yakin kita sudah pada familiar semua untuk kondisi PCR-nya. Kemudian ya untuk tahapan umumnya seperti sama yang kita kerjakan, yaitu kalau di sini mereka itu menggunakan 39 isolat yang terdiri atas 199 sequence type tadi. Kemudian diekstraksi, ekstraksinya di sini setelah saya baca-baca sepertinya tidak menggunakan kit tetapi menggunakan metode mereka sendiri. Nah, kemudian hasil ekstraksinya dikuantifikasi dengan menggunakan qubit. Nah, kemudian untuk preparation sampelnya tadi itu menggunakan Nextera, kemudian dimasukkan dalam cartridge dan di running di mesin MySeq. Ya, seperti alur yang secara umum di MySeq itu akan dilakukan quality control dan selanjutnya akan dianalisis dengan analisis bioinformatik. Untuk analisis genomnya, setelah selesai melakukan genome sequencing, peneliti di sini mereka menggunakan platform GenDB untuk melakukan anotasi dan assembly untuk genom dari hasil sequencing yang mereka peroleh. Tampilan dari GenDB tampilannya seperti ini. Saya sendiri belum pernah menggunakan GenDB ini. Nah, kemudian nanti dari sini mereka akhirnya mendapatkan konteks. Konteks ini adalah reads yang sudah di-assembly yang memiliki kualitas yang sudah bagus untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian di sini juga mereka melakukan analisis multilocus sequence typing dengan menggunakan MLST versi 1.7. Kemudian untuk mengidentifikasi adanya mutasi yang berkorelasi dengan resistensi, mereka menggunakan software ResFinder 2. Dan untuk melakukan compare sequence, mereka melakukan multiple alignment dengan menggunakan Maskell versi 3.8. Ini adalah hasil utama mereka. Jadi sudah seperti yang kita ketahui bersama bahwa kapsul kapsul pada Streptococcus pneumoniae itu dikode oleh gen CPSA, di mana gen CPSA ini diapit oleh gen DEXB, kemudian diakhiri dengan diapit oleh DEXB dan LEA, di mana wilayah yang diapit di sini itu kira-kira panjangnya itu adalah 20
kilobase. Nah, di mana kalau pada serotype 9 itu 19A itu terdiri atas 8 gen, dan untuk serotype 15B itu terdiri atas sekitar 10 gen. Jadi ini adalah perbandingan antara serotype 15B dan 15C, kemudian ada 19A. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk serotype 15B diapit oleh DXB, kemudian pada bagian ujung akhirnya itu ada gen LEA. Nah, kemudian di sini di bagian bawah di sini adalah serotype 19A, kemudian 19A di sini ada dijelaskan di sini bahwa masih memiliki dua subgrup, ada serotype 19A1 dan ada serotype 19A4. Kalau kita lihat di sini kedua serotype ini, ketiga serotype di sini 15B, C dan A, pada bagian awalnya terdiri atas gen WZG, maaf saya baca lurus saja, WZG, kemudian WZA, WZH, WZD, WZE. Nah, keempat gen di depan ini adalah gen yang konserv, ya, yang konserv antara serotype 15B, 15C, dan 19A. Kemudian setelah WZE ini akan diikuti oleh gen WCHA, ya, baik pada serotype 15B maupun serotype 15C dan serotype 19A. Nah, setelah WCHA di sini sudah ada variasi yang membedakan antara 15B dan 15C dan 19A. Kalau kita perhatikan di 19B sendiri dengan 15B dengan 15C, kita lihat di sini walaupun tidak begitu kelihatan, di sini ada perbedaan panjang antara WCHA sampai di gen WZX, ya. Hal ini disebabkan karena pada serotype 15C di WCAA itu ada penyisipan gen yang kita kenal dengan tandem repeat. Sebanyak 2 base pair di sini, hanya pendek 2 base pair yang terdiri di atas TA, sehingga di sini agak bergeser ke sana sedikit untuk panjang gennya. Nah, kemudian di serotype 19A di sini ini kita tidak menemukan gen seperti yang ada di serotype 15B dan 15C. Kemudian di bagian akhirnya yang ke arah LEA di sini untuk serotype 15B itu diikuti oleh gen GTP1, kemudian GTP2, kemudian GTP3. Sementara kalau pada serotype 19A itu disusun oleh beberapa gen seperti RMA1B, kemudian MN1B, RMLC, kemudian RMLD. Nah, di sini yang membedakan kemudian diikuti oleh gen ALIA, ya. Kemudian pada gen RMLD di sini ada beberapa variasi di serotype 19 ini sehingga dikelompokkan menjadi 2, yaitu 19A1 kemudian 19A4. Perbedaannya adalah di gen RMLD tadi, di mana kalau pada 19A1 itu kehilangan RMLD-nya, kemudian kalau pada 19A4 masih memiliki RMLD tetapi diikuti oleh gen GLF, kemudian nanti ALIA. Di sini gen GLF di sini di dalam paper ini diceritakan bahwa di sini memiliki peranan penting di mana GLF di sini menjadi kunci untuk melakukan rekombinan. Rekombinan artinya mungkin bisa
menggabungkan dengan gen-gen lain sehingga menyebabkan adanya variasi tambahan di dalam serotype 19A ini. Ya, jadi yang menjadi karena di sini di judulnya tadi adalah ada penggantiannya, ada switch dari 19A menjadi 15. Nah, salah satu gen yang berperan penting di sini adalah di GLF, gen GLF. Jadi kemudian kita dari kaitannya dengan struktur gen di atas tadi, kita dari hasil typing yang mereka lakukan, hasil whole genome sequencing, khususnya pada gen kapsulernya, di sini kita bisa melihat di sini misalnya pada gen serotype 15B tadi untuk ID 41023 dan ID 20007 itu adalah milik serotype 15B. Nah, di serotype 15B, kalau kita bandingkan dengan struktur yang kita pelajari di atas tadi, di bagian depannya ada tadi adalah DXB, kemudian di bagian upstreamnya adalah LEA. Di sini ada penyisipan yang disebabkan oleh transposon, ya, disebabkan oleh transposon, di mana kalau ada serotype 15B, di sini ada penyisipan oleh transposon, ada dua kopi di sini, ada dua kopi penyisipan di sini, yaitu adalah IS 1202, ya, insertion 1202. Sementara di bagian akhirnya yang berhubungan dengan LEA nanti itu ada penyisipan atau oleh transposon IS 1381. Nah, kemudian yang menjadi menariknya di sini adalah di 15B yang kode ID 20007 di sini, ini sudah berbeda dengan 15B yang di atas, di mana di bagian upstreamnya di depan ini memiliki transposon 16 IS 630 SPN1, di mana pada umumnya transposon ini ya adalah milik dari serotype 19A. Jadi di sini sudah mirip dengan 19A di sini. Nah, kemudian kita lihat di serotype 19A subgrup 1, di sini di depannya itu adalah memiliki transposon 16301 SPN1. Nah, kemudian kita bandingkan kembali di transposon di serotype 19A subgrup 1 pada ID 1720. Di sini dia memiliki transposon di mana transposonnya menyisipkan 1201, di mana 1201 ini adalah sebenarnya adalah milik dari serotype 15B. Dan pada bagian akhirnya di sini tidak ada transposon di upstreamnya, di bagian akhirnya atau yang dekat dengan LEA-nya. Nah, kemudian kita lihat di 15B lagi di sini ada transposon IS 630 SPN1 dan IS 1381, di mana IS 1381 ini adalah milik ini. Nah, hal di sini menunjukkan bahwa di sini sudah terjadi pertukaran transposonnya tadi, sehingga mengindikasikan adanya perubahan dari serotype dari 19A tadi ke 15, mirip dengan serotype 15. Kemudian kita di sini untuk di clade atau di clade di 15B dan 15C di sini, ini sudah sangat dominan di sini, di bagian upstream, yaitu adalah IS 630 SPN1 yang dibawa oleh transposon. Nah, kemudian di bagian upstreamnya, di sini ini sudah terjadi rekombinasi atau
sudah ada gabungan antara dua transposon di sini, yaitu IS 1381 dengan IS 1671. Nah, di mana IS di sini tadi IS 1671 itu sebenarnya pada umumnya itu dimiliki oleh serotype 19A. Nah, menunjukkan di sini bahwa sudah ada rekombinasi dari 19A untuk menjadi mirip dengan jadi perubahan dari serotype 19A menjadi 15B di sini. Nah, ini adalah contoh kasus yang lain yang saya ambil dari literatur yang lain, itu transformation of non-encapsulated Streptococcus pneumoniae during systematic infection. Nah, jadi sama kasusnya di sini dijelaskan di sini bahwa adanya perubahan serotype di sini dari yang tidak berkapsul menjadi berkapsul ya. Itu diperantarai ada 3 komponen yang dibutuhkan di sini, yaitu ada yang donor dan ada yang melakukan transformasi dan ada yang menerima. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ini adalah yang tidak memiliki kapsul ya, non kapsul, kemudian nanti didonorkan dengan menggunakan transformer 41 S3. Jadi di sini akan ada penambahan gen sehingga dia nanti akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan kapsul. Ini juga kalau di sini ini adalah yang melakukan transformasi di sini adalah strain 41 S3, kemudian yang menerima itu adalah strain MN-Z41. Kalau di sini yang melakukan transformasi adalah 67 S1, kemudian yang menerimanya itu adalah MN-Z67. Ya, di sini dia bertambah sekitar 1 kb/s, kemudian di sini yang bertambah sekitar 5 kb/s ya. Nah, sehingga di sini ada perubahan dari yang tidak berkapsul menjadi berkapsul. Nah, kemudian mohon maaf. Nah, ya ini yang kita punya di hasil yang kita punya untuk yang hasil sequencing yang kita punya dari yang sudah dikerjakan oleh Mas Majid sebelumnya. Di sini saya membandingkan beberapa serotype. Cuma mohon maaf saya lupa menambahkan keterangannya di sini, misalnya Streptococcus ini serotype apa. Nah, cuma di sini memang yang saya tampilkan di sini ini masih perbandingan full genomnya, belum spesifik ke gen CPSA-nya. Nah, mungkin pekerjaan selanjutnya adalah kita akan mengerucutkan klasternya ke gen-gen yang sudah kita jelaskan tadi di atas, sehingga nanti kita mendapatkan nanti fokus di gen CPS-nya nanti di sini. Kita akan batasi di sini. Nah, cuma secara umum yang sudah kita dapatkan adalah seperti ini. Mungkin maknanya di sini adalah kita bisa misalnya untuk Streptococcus pneumoniae kode 12 sekian, kalau misalnya kita bandingkan dengan Streptococcus dengan kode 300, misalnya gen yang di depan ini itu memiliki homologi misalnya di daerah ini. Mohon maaf. Ya, jadi kemudian jadi yang garis-garis abu-abu di sini dengan yang orange di sini, ini adalah yang menunjukkan di mana persamaan dari posisi gen dari Streptococcus yang kita bandingkan. Ya, memang di sini agak kelihatan jauh ya. Misalnya kita lihat yang gen ada di sini itu pasangannya di sini, jadi lumayan jauh. Mungkin penyebabnya karena pada saat melakukan assembly itu saya menggunakan assembly secara de novo, sehingga memang
ketika disusun anotasinya tidak memiliki kesamaan antara posisinya di dalam genom tidak memiliki kesamaan antara satu strain dengan strain yang lain, tetapi bisa ditelusuri di mana posisinya dengan menggunakan klaster ini. Ya. Jadi maknanya seperti itu. Nah, ini masih banyak yang perlu ditambahkan di sini. Pertama itu adalah nama-nama gennya, kemudian arahnya, apakah dia dari 5 aksen menuju 3 aksen, kemudian apakah dia dari 3 aksen ke 5 aksen. Ya, untuk melakukan codingnya. Terutama tadi di kapsulnya, apakah dia di 5 aksennya ke 3 aksennya yang mengkode protein atau di komplemennya. Ini adalah hasil yang sudah kita punya, tinggal dilengkapi nanti keterangan gennya dan urutan-urutannya, arahnya seperti apa. Nah, kemudian untuk filogenetiknya, filogenetik yang kita dapatkan, ini saya sudah membuatkan filogenetiknya, di mana di dalam filogenetiknya ini sudah kita tambahkan drug resistance-nya. Jadi misalnya yang wilayah yang lingkaran di sini, ini saya sudah mencoba mengidentifikasi beberapa antibiotik, tetapi memang di sini masih perlu dilakukan sinkronisasi untuk data resistensinya. Misalnya untuk saya sudah memasukkan untuk penisilin, kemudian eritromisin, kemudian asitromisin, dan saya akan menambahkan lagi yang lain, antibiotik-antibiotik yang lain, untuk bisa ditampilkan secara bersamaan di dalam satu filogenetik. Nah, kemudian pohon filogenetik ini saya konstruksi dengan menggunakan semua SNP yang ada di dalam data genom tadi. Nah, kemudian yang daerah yang kotak berwarna di sini, ini nanti akan menunjukkan dia serotipe apa, ya, serotipe apa. Jadi di sini memang belum lengkap saya masukkan serotipenya karena ini lumayan lama untuk membuat metadatanya, karena ketika kita mengkonstruksi pohon filogenetik, yang muncul itu adalah yang bagian yang ini saja, sedangkan metadatanya ini dibuat secara terpisah. Nah, cuma di sini memang data serotipenya di sini ini belum lengkap. Jadi nanti kita akan lengkapi hingga ini. Kemudian bisa kita menambahkan data-data tambahan yang lain tadi, misalnya wilayah berasal dari wilayah apa, kita bisa tambahkan sehingga nanti pohon filogenetiknya lebih komprehensif atau lebih lengkap di sini. Nah, ini adalah data dari Mas Majid, data MIC-nya, dan saya mencoba untuk menganalisis tadi untuk penyebab resistensi terhadap asitromisin, dan ternyata memang kita menemukan di dalam genomnya itu ada gen MAFA. MAFA di mana MAFA ini nanti akan melakukan efflux, pompa keluar dari antibiotik golongan makrolida sehingga menjadi resisten. Kemudian ini berhubungan juga dengan yang sudah kita PCR kemarin, ternyata memang dari 95 yang kita PCR, mungkin ada sekitar 10 yang membawa gen MAFA dan RNA. Jadi data MIC sebenarnya dengan MIC, kemudian data genomnya itu dengan data PCR-nya sudah sebenarnya matching, saling melengkapi. Nah, ini adalah data dari penelitian yang tadi itu, posisi mutasi pada gen PBP1A, kemudian PBP2B dan PBP2X, di mana adanya mutasi ini akan menyebabkan terjadinya resistensi terhadap penisilin. Untuk data yang kita punya, yang sudah kita whole genome sebanyak 30 sampel, saya juga sudah mengidentifikasi, tetapi saya belum menemukan adanya mutasi pada gen PBP1 dan PBP2B, juga pada gen PBP2X. Jadi masih
susceptible harusnya terhadap penisilin. Kemudian sepertinya ada yang ya. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan mengenai gen CPSA. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan. Saya kembalikan ke Mbak Santi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Yus. Sangat lengkap sekali ya, bagus. Berarti ini bisa diterapkan ke sampel kita ya Mas, yang punya kita semua itu rencananya mau di typing berdasarkan CPS seperti yang jurnalnya Mas Yus sendiri ya. Iya benar, Mbak. Dan mungkin itu nanti akan menjadi proyeknya Mbak Ratna. Mbak Ratna, oke. Betul mungkin Mbak Ratna ada komentar atau pertanyaan Mbak Ratna? Atau yang lain mungkin ya, saya persilakan. Terima kasih. Belum berhenti. Oh iya, Mbak Ratna belum. Ya. Mungkin yang lain. Kalau mau nanya, mau yang lain ada yang mau tanya? Mbak Dufin, asik. Hai, Sasiburi. Waalaikumsalam. Lama gak ketemu. Iya, lama gak ketemu. Gimana kabarnya, Mbak Sati? Alhamdulillah. Ini sama Mbak Bagis nih. Ya, Mbak, silakan Mbak, bangga. Ya, makasih. Pak Yus, terima kasih pemaparannya itu lengkap banget ya. Menurutku itu sangat buat informasi baru untuk saya. Nah, itu tadi itu lengkap untuk informasi dari jurnalnya itu. Nah, saya mau tanya, untuk hasil penelitiannya nanti, apakah mungkin atau ada kemungkinan ada perubahan serotip seperti tadi? Yang tadi kan mungkin karena ada pengaruh vaksinasi ya. Kalau umpama nanti hasil penelitiannya itu juga akan mempengaruhi perubahan serotip apa tidak? Dan kira-kira apa ya faktor-faktor yang pengaruhi? Ya, Silakan Mas. ya, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Vivin atas pertanyaannya. Ya, jadi mungkin ini juga saya bisa dibantu dari rekan-rekan yang lain. Ada Mas Majid, Pak Dodi, dan yang lain yang bisa mungkin membantu saya nanti. Karena ini berhubungan dengan vaksinasi, di mana vaksinasi di sini, kalau saya sendiri memang untuk vaksinasi tidak terlalu banyak informasi yang saya tahu. Tetapi kalau dari segi level genomiknya, perubahan-perubahan yang kita dapatkan di sini itu kemungkinan saja ya, kemungkinan sangat kita saja bisa kita dapatkan adanya variasi-variasi baru di dalam genetik dari Streptococcus yang sudah kita sequencing. Cuma memang di sini saya baru selesai menganalisis secara keseluruhan, belum spesifik ya gen CPSA-nya tadi, dan mungkin nanti akan kita kerjakan dengan sama-sama dengan Mbak Ratna nanti untuk yang lebih detailnya. Nah, kemungkinan kemudian secara umum mungkin apa kaitannya dengan vaksinasi? Ya, ini adalah kita kaitkan dengan misalnya dengan proses evolusi ya, di mana di dalam proses evolusi itu adanya adaptasi untuk mempertahankan diri terhadap supaya bagaimana dia bisa survive, bagaimana dia bisa mempertahankan hidupnya. Jadi dengan demikian karena mereka juga sudah belajar bahwa yang ditargetkan dari vaksin ini adalah di kapsulnya, sehingga mekanisme adaptasi atau mekanisme evolusi dari yang mereka bisa lakukan adalah mengganti komponen dari kapsulnya, sehingga dengan demikian mereka bisa bertahan dari lingkungan, termasuk dari serangan antibody yang sudah dibentuk oleh manusianya. Nah, mungkin itu dari saya. Mungkin rekan-rekan yang lain, ada Mas Majid dan Mas Wisnu, Mas Ageng, dan Pak Dodi mungkin bisa menambah. Mohon izin Mbak Santi, Mas Yus. Iya, monggo Bu. Halo. Apa kabar semua Mbak Vivin? Hai, sudah Bu di Maria. Cibinong? Masih Ya, di Surabaya. mungkin. Oh, Surabaya. Maaf agak sedikit suara saya memang agak lagi flu. Terima kasih Mas Yus. Saya banyak belajar dari apa yang disampaikan Mas Yus. Hari ini bagus sekali yang dipaparkan Mas Yus. Mungkin sedikit masukan kalau bagi orang awam seperti saya. Tadi itu informasi sangat baik ketika pohon filogenetik disandingkan dengan antibiotik dan resistensinya ya. Nah,
Mungkin sedikit masukan aja sih Mas. Dot hitam itu belum ada penjelasannya apa maksudnya, yang dot hitam. Oh ya. Nah, ya, dan itu juga menarik. Mungkin sedikit masukan juga, apakah dari data-data Mas Yus nanti bisa diklasterkan dari wilayah mana sampelnya? Itu akan sangat menarik Mas secara epidemiologi ya, mungkin bahwa misalnya tadi ada vaksinasi kan awalnya, kemudian berarti dengan resistensi di situ mungkin ada masukan nantinya ke pemegang program. Misalnya bahwa strain ini yang berada di wilayah sana misalnya sudah resisten terhadap ini itu luar biasa sekali sih. Jadi mungkin itu dari awam ya saya, tapi terima kasih banyak dan selamat Mas Yus, luar biasa tahun pertama sudah, semester pertama malah ya Mbak Santi ya, Mbak Vivin ya, Mas Yus ini sudah luar biasa. Saya malah jadi deg-degan dan mikir, waduh kalau saya gimana nih nanti ini gitu, terlalu bingung. Aman. Baik, mungkin itu dari sisi awam saya yang baru belajar whole genome sequencing. Selamat Mas Yus sekali lagi, terima kasih. Thank you Mbak Santi, Mbak Vivin dan semua. Terima kasih Bu Farida, izin saya share screen kembali. Ya. Ya, terima kasih Bu Farida atas pertanyaannya. Jadi untuk penjelasannya ini apa itu yang misalnya dot-dot warna hitam di sini. Ya, jadi di sini saya misalnya kita sudah mendata beberapa semua jenis antibiotik di misalnya untuk Streptococcus, misalnya untuk penisilin dan erythromycin. Jadi titik hitam di sini atau dot hitam di sini misalnya contoh misalnya untuk Streptococcus dengan kode Streptococcus pneumoniae 154. Ya, jadi kalau misalnya ini membaca datanya, tapi ini Bu, datanya ini sementara saya lengkapi belum disinkronisasi, jadi belum menunjukkan data sebenarnya. Jadi, tapi di sini kalau kita mau menginterpretasinya, misalnya Streptococcus pneumoniae 154, itu dia resisten misalnya terhadap penisilin dan erythromycin, tetapi dia susceptible terhadap azithromycin dan yang lain-lain. Jadi titik hitam di sini menunjukkan bahwa dia resisten terhadap obat apa. Kemudian di sini yang kotak warna hijau dan orange di sini, kemudian di sini ada lainnya. Jadi kalau misalnya Streptococcus pneumoniae 642, kita bisa baca itu adalah serotipe 31. Kemudian dia tidak memiliki resistensi terhadap antibiotik manapun. Nah, jadi terima kasih juga tadi Bu Farida. Jadi nanti di sini juga kita bisa menambahkan asalnya, Bu. Kita masih bisa menambahkan asalnya. Atau kalau misalnya mau yang lebih komprehensif, kita bisa menggunakan yang filogeografik ya, filogeografik. Jadi kita bisa menggambarkan petanya langsung, kemudian kita bisa meletakkan distribusi dari serotipenya. Ya, cuma itu ya. Mungkin tinggal ditambahin dot hitam aja ya kali di situ Mas, di slide itu. Ya, itu mungkin ya. Sangat iya. Nah, kalau Mas Yus kan paham, tapi kayak yang awam kayak saya ini maksudnya apa gitu. Tapi bagus sekali. Terima kasih Mas Yus. Oke, makasih Bu. Nanti Bu Farida, mungkin ada dari Mas Majid. Oh, mic-nya nggak bisa. Diketik bisa Mas kalau mau bertanya. Saya mau tanya boleh nggak Mas? Iya Mbak. Langsung gitu. Nggak mau nanya, itu menarik sih yang systemic infection yang dia berubah dari encapsulated jadi capsulated ya. Jadi katanya ya itu dia itu apa namanya sampel klinis atau gimana, maksudnya dari yang rekombinan, resipien dan transformannya itu apakah dia dikerjakan di lab atau memang dari sampel pasien gitu Mas? Dan itu terjadinya apakah by nature atau dia terindus sesuatu sehingga dia berubah dari yang encapsulated jadi capsulated? Iya. Terima kasih Mbak Santi. Jadi memang kalau tidak salah itu memang mereka mengambil dari beberapa strain, yaitu dari yang sudah menyebabkan penyakit dan ada yang sifatnya kirit. Ya, jadi mereka membandingkannya, kemudian menganalisisnya secara itu mungkin ya. Mereka mengambil dari sampel klinis. Itu lebih pasti berarti bila mana dia terjadi gitu Mas?
itu apakah dari satu nomor terus jadi otomatis jadi capsulated atau dia ada proses tertentu apa terpapar secara laboratorium mungkin? Ya, jadi kalau tidak salah itu diambil dari pasiennya Mbak setelah dia terpapar dengan apa ya, setelah bersirkulasi di dalam pasiennya. Jadi bukan diuji di laboratoriumnya. Itu diisolasinya dari pasiennya. Mungkin mereka mempelajarinya secara kohort kali ya, mungkin mempelajarinya dalam jangka waktu beberapa lama sehingga bisa mereka mendapatkan ininya. Tapi ini mungkin nanti saya akan mencoba mempelajari lagi karena ini kalau sudah masuk ke apa ya, sudah masuk ke klinisnya kadang-kadang saya sudah nyerah karena ya banyak kompleks yang terjadi di situ. Saya tuh sangat menarik kan karena kata Mas Yus juga capsulated dia untuk reaksi antibodinya kan, itu juga efek ke outcome pasiennya. Jadi perubahan itu juga menarik sih menurut saya di lagi kapan dia akan berubah gitu secara klinis. Sepertinya ini yang sangat berpotensi menjawabnya Mas Majid dengan Mas Wisnu dan Pak Dodi. Selamat, silakan. Pak Dodinya kayak lagi keluar. Maaf ya. Mas Majid silakan, Mas Wisnu. Ya. Mungkin Mas Wisnu ada informasi Mas atau Mas Majid, Mas Ageng. Mungkin sebelum Mas Wisnu jadi ingat juga apa yang disampaikan Mbak Santi, boleh melanjutin sedikit nggak Mbak Santi, Mas Yus? Ya. Nah, saya jadi teringat juga bahwa kemarin sempat disampaikan bahwa untuk whole genome sequencing paling tepat dan paling bagus itu kalau kita kultur dulu ya, Mas Yus. Ya, apakah di sampel-sampel ini juga begitu, Mas? Apakah di kultur dulu? Benar Bu, ini dilakukan kultur dulu ya sampai didapatkan kultur yang spesifik Streptococcus pneumoniae. Tapi kok ada Sanger juga ya tadi ya? Ya, Sanger itu Bu. Kenapa tadi alasannya? Ya, jadi kadang-kadang Bu kalau kita melakukan whole genome sequencing, kadang-kadang ada menyisahkan gap Bu. Jadi kadang-kadang ada yang tidak bisa di-cover oleh si Illumina ataupun platform yang lain. Sehingga untuk mendapatkan datanya yang bolong tadi, yang gap tadi, itu kita ditutupi dengan menggunakan data Sanger. Jadi berarti whole genome itu belum tentu bisa membaca semua gen whole genome sequencing. Ya, Bu. Benar Bu. Jadi kadang-kadang ada gap-nya Bu. Kadang-kadang ada gap. Itu saya baru tahu dan maksud saya gini, padahal tadinya saya membayangkan bahwa dengan WGS itu kita tahu the whole genome, gennya, itu ternyata enggak juga ya? Iya Bu, jadi kadang-kadang dia ada gap-nya Bu, ada gap-nya. Nanti saya akan coba memperlihatkan Bu yang mana posisi gap-nya kalau misalnya masih ada waktu. Jadi jadi mungkin biasa ribuan Bu, kadang-kadang ribuan yang gap di situ. Jadi itu ditutup disulam dengan menggunakan data Sanger tadi. Tapi ketahuan Mas, dia berada di gen dengan ukuran berapa, panjang berapa gitu, kelihatan gap-nya itu tadi. Iya Bu, kelihatan. Jadi nanti ketika kita sudah melakukan alignment Bu, itu nanti kita akan dapat data namanya data BAM. BAM itu adalah singkatan dari Binary Alignment Map. Jadi dari data Binary Alignment Map itu kita bisa melihat peta hasil sequencingnya kita di sepanjang genom dari kita yang kita sequencing itu di mana. Kemudian kita bisa melihat celahnya di mana, apakah ada gap atau tidak. Nah, nanti dari situ kita bisa menutup kalau misalnya memang ada celah dan data itu kita butuhkan, nah itu tadi bisa menggunakan dengan Sanger daripada di sequencing kembali. Jadi melakukan WGS kembali. Oh, baik-baik. Terima kasih banyak penjelasannya, Mas. Sama-sama, Bu. Ya. Ya, mungkin nanti contoh yang paling banyak itu di COVID, Bu. Di COVID-19 itu pasti akan dia selalu dari banyaknya ribuan data yang sudah pernah saya lihat itu tetap ada gap-nya di situ. Tetap ada gap-nya sekitar berapa itu. Nah, biasanya diberi dengan kode N, biasanya N. Oh, iya.
Kasih Mas. Ya, Mas Rizky silakan. Riz? Halo, Ya, Mas, silakan Mas. ya Pak Yus, makasih banyak untuk paparannya, jadi lebih mengerti papernya. Sebenarnya papernya pernah saya baca, tapi agak bingung interpretasi whole genome-nya sebenarnya. Tapi kalau yang nggak tahu, coba dikoreksi dulu sepemahaman saya dulu, yang saya baca ini udah lama banget sih. Karena dulu sempat ada isu yang diperdebatkan sama CDC. Nah, jadi ada istilah namanya serotype replacement dan serotype switching. Jadi setelah vaksinasi, kalau serotype replacement itu dari yang vaksin type menjadi yang non vaksin type yang dominan. Jadi yang vaksin type-nya sudah hilang, sementara yang serotype switching itu yang dijelaskan sama Pak Yus ini gitu. Nah, dulu tuh sempat CDC belum, memang bila statementnya seperti ini, memang ada kemungkinan, tapi kita belum bisa statement kalau serotype switching itu beneran ada. Nah, terus apa namanya yang saya tertarik ini kan ini transposonnya terjadi di lokus non CPSA berarti ya Pak Yus ya. Non CPSA sebelum CPSA gitu di daerah CPSA dan DEX B tadi ya Pak Yus, sama setelah CPSA sebelum ALIA tadi apa namanya transposonnya gitu. Nah, terkait dengan regulasinya, kan itu sebenarnya gen CPSA itu gen yang bertanggung jawab sama ekspresi dari surface antigen dari si Streptococcus yang menjadi target dari antibodi. Dalam hal ini, sayangnya surface antigennya adalah polisakarida, jadi bukan gen-gen ini yang target apa namanya antibodinya gitu. Jadi gen-gen ini berperan dalam regulasi surface antigen polisakarida yang kita sebut sebagai kapsula polisakarida itu, dan nanti hasilnya akan berupa variasi, misalnya ada variasi bercabang, variasi lurus, terus itu yang variasi bentuknya, ada yang variasi komposisinya, ada glukos galaktos, glukos manus dan sebagainya. Gitu. Nah, terkait dari tadi kan sebenarnya secara genomik memang sudah dibandingkan, oh ternyata ada kemungkinan dari 15B C, 15B atau 15C itu switch ke 19A secara genomik. Nah, apakah gen yang mengalami transposon ini itu akan terlibat di biosintesis dari polisakaridanya itu, Pak Yus, sehingga sebenarnya kan dasar apa namanya concern dari para elit untuk menentukan apakah kita perlu mewaspadai adanya serotype switching ini adalah ketika program vaksinasinya udah nggak jalan. Jadi dalam artian antibody atau herd immunity yang apa namanya yang terbentuk di komunitas itu sudah nggak bisa melawan si serotype tersebut akibat adanya serotype switching gitu. Nah, berarti kan di sana itu terjadi ketika surface antigennya berubah, yang tadinya misalnya dia 19A dan sudah tercover sama si PCV 13, tapi karena dia serotype switching yang tadinya 19A, sebenarnya tubuhnya 19A, tapi surface antigennya jadi 15BC gitu. Sifat toksisitasnya, sifat bahayanya masih sama seperti 19, karena dia mau kabur dari herd immunity, jadi dia berubah surface antigennya gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah si transposon yang dibahas dalam paper ini, dua transposon tadi yang setelah DXB, sebelum CPSA, dan setelah sebelum ALIA tadi, itu terlibat dalam sintesis CPSA-nya sehingga merubah surface antigen polisakaridanya tadi, Pak Yus, yang menyebabkan kita perlu waspada sama kejadian serotype switching ini, Pak Yus. Ya. Ya, terima kasih banyak Mas Wisnu atas ya memang ini adalah menjadi penjelasan yang sangat banyak dijelaskan dan banyak prediksi ya bagaimana beregulasi gen di CPS itu pada saat dia ditranslasikan. Sebenarnya kemarin juga ada paper satu yang khusus membahas di daerah promotor ya Mas Wisnu. Jadi di
di daerah promotornya itu nanti yang akan menentukan berapa besar nanti dari gen CPS yang akan disintesis atau ditranslasikan menjadi untuk melakukan sintesis protein. Dan memang seperti yang dijelaskan tadi Mas Wisnu bahwa memang gen-gen yang tadi ini sebenarnya tidak secara langsung untuk menyusun kapsul dari Streptococcus pneumoniae, tetapi dia akan mengarahkan pembentukan protein dan yang kemudian nanti akan berintegrasi dengan beberapa polisakarida untuk menyusun ini. Dan itu nanti akan random. Ya, mohon maaf. Mohon maaf ya, anak saya ribut dulu. Ya, jadi dari formulasi dari yang dihasilkan oleh gen-gen tadi itu memang itulah nanti yang akan disusun, di-arrange kembali oleh si Streptococcus untuk menyusun kapsulnya nanti, untuk menyusun komposisi kapsulnya. Jadi memang kita tidak tahu memang setelah jadi nanti dia akan seperti apa, karena ada banyaknya kombinasi yang bisa terjadi ya. Seperti itu ya Mas Wisnu ya. Iya, betul, Pak Yus. Sebenarnya ada satu paper yang menarik juga, Pak Yus, bagaimana membuktikan bahwa serotype itu memang berubah dari serotype aslinya gitu. Jadi satu paper ini tuh dia menjelaskan, kalau nggak salah dari serotype 10A, secara genomik dia kupas, ternyata memang sudah beda. Terus dari secara genomik dia lihat secara serologis juga, Pak Yus. Jadi ketika secara serologis, dia lihat juga beda dan akhirnya disimpulkan dia sebagai serotype baru. Nah, itu papernya munculnya setelah paper ini beberapa tahun kalau nggak salah. Terus dari sana baru mungkin bisa dapat tambahan kali ya, bagaimana cara kita menentukan serotype baru. Kalau ini kan jatuhnya serotype switching, jadi tapi bagaimana cara mengabsahkan perubahan serotipenya ini kan belum dijelaskan sebenarnya di paper ini. Kalau nggak salah dia baru secara genomik menjelaskan bahwa adanya serotype switching. Nah, di paper yang satunya lagi kalau nggak salah judulnya tuh serotype ke-110D Streptococcus pneumoniae gitu kalau nggak salah. Nah, itu dia cukup menjelaskan bagaimana at the end dia bisa menyimpulkan bahwa serotype tersebut adalah serotype baru dan berkembangan dari serotype sebelumnya. Ya, terima kasih banyak Mas Wisnu atas improve-nya, tambahannya. Ya, jadi mungkin ya ini saja sih yang mungkin tambahan, tapi ini sudah pernah dibahas oleh Mbak Ratna sebelumnya ya. Jadi sama seperti yang Mas Wisnu sudah jelaskan tadi, ini adalah gen-gen yang sudah berkontribusi dalam menghasilkan berhubungan dengan kapsulnya tadi, tetapi memang ketika sudah penyusunan nanti itu akan disusun secara spesifik oleh si Streptococcusnya. Nah, mungkin ini juga nanti akan ada hubungannya tadi dengan pertanyaannya Mbak Vivin. Jadi ketika ada vaksinasi tadi, maka untuk mereka supaya bisa bertahan hidup, maka mereka akan menyusun ulang kapsulnya di sini supaya dia bisa bertahan terhadap serangan sistem kekebalan tubuh yang sudah dibentuk melalui vaksinasi. Ya, terima kasih Mas Wisnu yang sudah menambahkan. Sama-sama, Pak Yus. Satu lagi Pak Yus, tadi dalam genome assembly dari whole genome sequencing, Pak Yus nanti akan pakai de novo atau scaffold Pak Yus dalam assembly. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Untuk menentukan jenis assembly-nya nanti itu akan disesuaikan dengan tujuannya kita. Seperti misalnya kalau misalnya untuk mengcover adanya transposon atau tidak, maka kita harus pakai yang de novo. Tetapi kalau misalnya hanya untuk mencocokkan dengan strain yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa kita menggunakan resequencing atau dengan menggunakan reference sequence. Tapi yang saya gunakan tadi itu adalah de novo, yang tadi yang saya tadi de novo. Jadi disesuaikan dengan tujuannya nanti. Jadi mungkin ada kadang untuk mendapatkannya, misalnya tadi untuk gen PBP tadi di ini, karena itu sudah ada di kromosomnya streptok, kemungkinan nanti kita ganti ke resequencing, artinya dengan menggunakan reference sequence, karena
Nah, kalau pakai de novo nanti susah mencarinya di dalam game ya. Gitu Mas. Ya, terima kasih Pak Yus. Terima kasih Mas Isno. Mungkin ada lagi Mas Ageng mungkin? Atau Mas Lanjut nih gimana sekarang? Nggak bisa mic-nya ya? Ada lagi yang mau bertanya? Udah? Aman? Mas Ageng, nah. Halo, Mas Yud, Halo Mas Ageng. apa kabar? Syukurlah baik Mas. Selamat siang teman-teman semua. Terkait dengan yang tadi, saya tertarik juga ya sama analisis next generation sequencing-nya Mas Yus. Tadi melanjutkan pertanyaannya Dr. Farida yang ada analisis menggunakan Sanger. Nah, berarti itu kan ada satu gen yang diamplifikasi terpisah, nggak dianalisis berdasarkan next generation sequencing ya. Tapi nanti kalau misalkan ketemu ada apakah itu metode yang umum digunakan? Kemudian kalau misalkan ada kadang-kadang kan kalau Sanger sama next generation sequencing ada perbedaan gitu ya. Sanger kan cuma satu kali pembacaan. Kalau misalkan ada dispute nggak cocok gitu ya pembacaannya, itu mana yang diambil ya datanya. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih Mas Ageng atas. Kalau menurut analisis saya kemungkinan itu tetap akan matching datanya. Jadi bisa digabungkan antara data NGS apakah itu yang dihasilkan oleh Illumina ataupun ONT dengan data Sanger. Tapi di tahapan di mana kita menggabungkannya setelah kita melakukan assembly. Jadi kita melakukan assembly dulu dengan menggunakan data tadi Illumina, apakah Illumina ataupun dengan ONT. Kemudian nanti dari situ kita bisa mendapatkan gap. Nah itu bisa kita sulam gapnya itu dengan menggunakan Sanger. Karena kalau misalnya kita ulang itu akan mahal sekali biayanya. Kalau misalnya negara-negara yang memiliki pendanaan besar, biasanya mereka langsung ulang sequencingnya, WGS-nya. Tetapi kalau misalnya keterbatasan, maka alternatifnya itu adalah Sanger. Bisa ditutup dengan menggunakan Sanger. Ya, jadi memang walaupun Sanger di situ hanya satu arah ya, dalam hal ini satu forwardnya ada satu reverse-nya, tetapi itu sangat powerful juga sebenarnya, sangat powerful juga Sanger karena itu nanti bisa tetap kita melakukan quality control terhadap hasil Sanger sehingga bisa membantu menutupi data gap yang tadi. Begitu Mas Ageng. Sebenarnya saya ada beberapa data BAM yang memperlihatkan adanya gap, tapi ya kalau misalnya mau bersabar saya bukakan. Ya. Boleh? Setelah dibuka Mas. Gampang ya. Ya mungkin sekitar ini saya harus buka softwarenya. Mau dibukakan? Ya boleh kalau bisa silakan. Iya, sambil saya bukakan mungkin bisa diskusi. Iya kita ngobrol. Ngobrol apa ya? Ini yang tadi Bu Farida Mas Ageng ikut ke Semarang katanya. Wih, mau ini ya? Site visit ceritanya ya? Mau visit Bu Farida, mau jalan-jalan. Mau Iya, karaoke Mas. ayo. Kita mau karaoke Bu, di sebelah itu. Iya, betul. Udah disiapin. Seriusan? Gimana tadi Mas Yus mau cerita apa itu? Mau buka software Bu, ini sambil buka software kita ngobrol-ngobrol dulu. Intermezzo. Gitu. Kalau enggak yang buat riset pers di itu Mas Ageng, ntar ikut aja. Gimana Bu Farida? Yang Gimana? reservoir, yang pes, lepto, hanta, dan rickettsia. Oh iya. Kapan itu infonya Bu Farida? Udah ada? Iya, kita nanti dana turun baru jalan Mas Ageng. Kalau mau ikut boleh. Boleh nanti kalau ada kesempatan. Jangan sibuk Mas Ageng dengan pipetinnya. Teman-teman jadi kan ya Mbak Santi, Pak Dodi yang mau ke Salatiga itu?
Fix ya Mbak Udah Santi. fix. Oke. Udah di booking Sip, hotelnya. sip, sip. Dia rugi kalau nggak jadi. Iya, bagus. Ya Bu, nanti kita ke sana. Kalau Mas Ageng berarti nggak pernah ke Cibinong ya Mas? Jarang, belum rutin nih, karena pernah. ada PKS-nya sama infrastruktur. Nah ini. Lanjut masih ini. Oh masih lanjut. Soalnya kadang loadingnya lama. Soalnya Oke, datanya oke. Oke. Mas Ageng Mau info tanya aja. Mbak Santi Boleh. sekalian Mbak Santi, ini kan ceritanya disupport sama untuk riketsia nih, pemeriksaan yang riset saya itu kan akan di Tangerang. Dibantu ya Mbak Santi ya, yang ngerjain IVA nanti Mbak Santi dan teman-teman yang di Cibinong biar deket boleh nggak? Nanti reagen dari saya. Ngerjain apa Bu? PCR. IPAN apa? Bukan. IVA, imunofluorescence. Oh IVA. Itu boleh, tapi nanti mungkin itu kan cek dulu. Itu kan adanya di tempatnya Dokter Dewi itu laptop apa tuh, mikroskop. Kemudian untuk didampingi sama timnya Dokter Dewi yang memang sudah istilahnya expert di IVA-nya. Nah, saya kan udah mau beli ininya, kitnya gitu. Nah, nanti bisa sih sama saya juga. Cuman maksudnya nanti ditemenin aja sama siapa yang pas bisa. Ya boleh Bu, sambil jalan-jalan. Biar kita belajar di Tangerang. RSUD Tangerang bagus banget labnya katanya. Oh iya, belum pernah saya. Ya nanti bisa lah Bu. Iya, mulai jalan kapan? Dia lab. Nah, kalau misalnya setelah ambil sampel paling ya kalau untuk pemeriksaan ya tengah tahunan, Mbak. Oh, oke. Kan kita harus ngambil sampel dulu toh. Katanya mau ketemu Dokter Iva kan? Iya, Dokter Iva juga. Itu sampelnya di mana? Yang Tangerang tuh nyambung sama yang ini. Ya, Yang Pasuruan sama yang Semarang dan Demak. Oh, sama ya, sama. Iya bisa Bu, nanti bisa jalan-jalan ke RSUD Tangerang. Sama Masih juga. Nanti ditemenin. Iya. Asik. Kalau di kita punya ini nggak sih mikroskop fluorescence? Kayaknya ada, tapi belum pernah dicoba, belum pernah dicek. Nanti deh Bu, boleh ada listnya, nanti mungkin dicariin dulu. Bisa apa enggaknya. Ini udah belum? Mas Yus sudah belum? Belum. Lanjut Bu. Belum. Kita lanjut Bu. Ini Bu, harddisk saya ini susah terbaca. Wow. Ini yang dikerjakan di Jepang kemarin apa Mas? Maksudnya? Beda Bu. Ceritain dong yang di Jepang kemarin, Mbak. Mbak Santi tadi. Tanya adalah kita makan, jalan-jalan. Nge-labnya cuma beberapa jam. Biasa Bu, nanopor biasa. Ini yang baru Mas Yus. Sampel saya, sampelnya RKI, penelitian RKI. Tapi udah bisa. Udah bisa. Cuman kemarin kan karena waktunya nggak cukup, jadi cuman 20-an sampel aja. Biasanya saya tinggal di sana. Lainnya dibantu. Nanti dibantu di sana. Tapi nggak keburu karena kan nggak bisa cepet. Wah, sip. Semoga lancar. Iya Bu, udah ditagih hasil soalnya. Main juga masih juga analisa. Cuman gambarnya belum keluar ya masih ya. Nanti tunggu optimasi karena itu nggak ditagih kan. Lumayan berat itu lah, lumayan berat. Nah, tangannya Mas, santai aja Mas. Masih ada tahun depan. Yang kemarin itu, yang di grup itu loh Mbak Santi, waktu ke Jepang, itu kan ada yang tanya, siapa ya? Bu Tari atau Bu Cecil atau Bu siapa ya? Oh, Bu Tari kayaknya deh. Nanya, itu gimana, apa tuh, izin bawa sampelnya itu namanya MTA. Oh, saya pakai MTA yang lama Bu. MTA saya waktu, kan saya dulu pernah punya MTA antara UNER sama Britkus waktu zaman saya kuliah kan Bu. Jadi saya pakai yang itu karena yang RKI kan agak lama prosesnya. Jadi tuh ya udah. Jadi pakai itu dulu aja.
sampelnya maksud saya sama-sama gini, FL. Mbak. Apa? Maksud saya itu pernah trauma dengan ini, terus terang ya, karena kan kita kelompok kecil kan, hanya di kelompok bakteri kita kan. Nah itu tuh susah banget loh nembus yang MTA-nya Prof. Herku itu loh. Ya emang. 2 tahun. Kalau Mbak, maksud saya apakah ada yang di UNER gitu loh MTA? Enggak, itu MTA waktu dulu ngajuin ke Litbangkes ya. Yang lama itu, yang zaman belum ada berarti BIM. ya sama aja ya. Itu tapi saya lumayan Bu, lumayan cepat itu. 6 bulan setahunan. Saya 2 tahun loh bawa urin ke US. MTA-nya sendiri 2 tahun. Iya. Lama ya? Enggak sih. Iya, Insya Allah. Berarti sama. Saya pikir kalau ada alamat lain bisa menjadi referensi. Nah, yang sekarang kan katanya pada ke BRIN ya, Bu. Ngajuinnya. Oh iya. Nah, itu belum sukses sih. Belum sukses, masih proses. Ya, biasa. Masih menunggu dan menunggu ya, biasalah. Sabar aja. Iya sih. Ini udah nih kayaknya nih Mas Yus ya. Nah, Mas Yus. Oke. Kita ngobrol lanjut. Yuk. Maaf saya salah. Ya, jadi ini adalah contoh gap dari hasil WGS. Ini adalah hasil WGS TV yang pernah kami kerjakan dulu. Jadi ini ada gap-nya di sini, gap. Jadi di sini kosong, nggak ada sekuensnya. Nah, untuk mendapatkan datanya tadi, karena ini kita sudah tahu posisinya ada di sekitar 1 juta sekian sampai 1 juta sekian. Nah, kita bisa merancang primernya untuk Sangir untuk kita sequencing di sini. Kalau misalnya gap-nya itu tidak terlalu besar, tapi kalau gap-nya itu sampai jutaan sampean, udah lebih baik sequencing ulang. Jadi kalau misalnya gap-nya itu masih tidak terlalu besar ya. Jadi kalau kayak tadi itu 20 kalau CPS itu sekitar 20.000, sekitar 20.000. Jadi kalau misalnya anggaplah kira-kira primernya itu 1 kali jalan itu 1.000, ya berarti sekitar 20 primer ya, sekitar 20 pasang primer. Nah, jadi ini contoh dari gap yang ada ya. Nah, jadi sebenarnya harusnya sih full semua seperti ini. Harusnya ini yang bagus ya. Ini adalah sebaran reach-nya. Jadi ini adalah sebaran reach yang diperoleh selama sequencing. Nah, ini adalah kalau misalnya kita menggunakan sequencing Illumina. Jadi di sini kelihatan yang kotak agak kuning yang ada tulisan length-nya apa segala macam. Ketika saya sorot, nah nanti di sini ini menunjukkan di situ ada length-nya itu adalah 228, artinya kita menggunakan versi 3, di mana 1 kali 1 array itu sekitar 300, kemudian reverse-nya 300. Nah, ini adalah reach-nya. Nah, kemudian inilah di atas konsensusnya. Nah, ini di atas konsensusnya, kemudian nanti inilah nanti yang akan kita gunakan untuk analisis selanjutnya. Jadi ini adalah konsensus sequence-nya, tinggal kita ekstrak. Nah, kemudian nanti kita bisa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kita ekstrak, kemudian kita blast dengan MTB, misalnya di sini kasusnya MTB, atau kita masukkan langsung di sini kita masukkan langsung sequence reference-nya. Nah, ini kita visualisasi dengan menggunakan UniProUgen. Softwarenya namanya UniProUgen. Ada beberapa. Nah, ini yang free softwarenya. Ya, yang free. Jadi kalau misalnya untuk referensinya tinggal kita masukkan referensinya. Ya. Nah, nanti ketika kita masukkan referensinya, yang tadi itu berwarna-warni itu akan berubah menjadi abu-abu. Warna abu-abu itu menunjukkan bahwa itu adalah sekuensi yang sama dengan di atas ini. Jadi sama. Kemudian yang berwarna-warni seperti ini, titik-titik ini sebenarnya adalah sequencing error. Nah, kemudian di sini yang konsisten di sini, jadi A di sini, ini adalah mutasi. Ini adalah mutasi. Ini mutasi. Ya. Ini adalah contohnya. Nah, di sini ada ini. Nah, ini adalah mutasi. Ini adalah mutasi. Jadi
ini adalah mungkin masih ada Mas Wisnu ya. Nah, ini adalah assembly dengan menggunakan reference sequence. Jadi ketika kita menggunakan reference sequence di sini, saya mencari posisi gennya, misalnya MTB di sini, maka ini sudah sesuai dengan penomoran ini. Jadi dia tidak akan meleset. Dia tidak akan meleset dari penomorannya. Jadi misalnya posisi gen A misalnya di 1900, maka dia pasti di situ posisinya di posisi itu. Itu bagusnya kalau kita menggunakan resequencing atau dengan menggunakan reference sequence. Tapi kalau misalnya de novo belum tentu di situ, dia mungkin bisa saja geser. Ya, oke. Mungkin itu ya. Mungkin gitu Mas Ageng, apakah ada? Iya, maksud berarti semakin banyak data yang tercakup di sini itu yang disebut dengan depth itu ya, kalau dengan frekuensinya ya. Benar Mas. Ini deep-nya ke bawah. Jadi satu area di sini ini dibangun oleh banyak sekali sequence. Nah, sampai di bawah ini ada sampai sekitar memang semakin banyak deep-nya di sini, maka datanya kita semakin terpercaya seperti itu. Jadi untuk mengambil kesimpulan bahwa di sini ada mutasi di sini tidak ragu-ragu lagi karena dia dibangun oleh banyak sekali reads. Oke. Terus Mas Yus, kenapa tadi bisa ada gap yang cukup panjang itu ya, penyebabnya apa ya Mas Yus? Apa karena dia nggak dibaca gitu sama itu biasanya dari ini Mas, preparasinya di library prep-nya. Mungkin ada yang belum optimal, dan itu juga Bu, mungkin nanti juga jawabannya Bu, kayak Bu Farida, kenapa kita membutuhkan koloni yang murni, karena kalau misalnya tidak murni bisa saja daerah-daerah sini itu akan reagennya akan mensequencing, misalnya ada hostnya apa sehingga bakterinya tidak terkater, bahkan nanti di sini akan di daerah-daerah tertentu akan kosong karena reagennya sudah habis mensequencing DNA yang lain, karena bakterinya kita tidak. Iya. Oke, preparasinya. Terima kasih. Tapi ya kalau tadi masih ada Mas Majid ya. Kalau yang hasil sequencingnya Mas Majid itu yang dari makrogen itu bagus sekali. Sepertinya ada gap, tetapi enggak banyak, enggak hanya sedikit. Saya mau tampilin, tapi itu yang ini aja alpha, ini hanya untuk contoh, nanti mungkin kita bisa membahasnya lebih lengkap di hari. Oke. Ya, terima kasih Mas Yus. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi kan? Bu Faridanya masih izin sholat dulu katanya. Lanjut aja. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau Mas Wisnu mau komentar? Ya. Sudah. Mas Yus ada mau ditambahkan lagi? Sepertinya cukup Mbak. Jadi ya karena saya juga baru instruktur fokus, jadi kalau ada penjelasan saya yang belum sesuai dengan harapan, mohon maaf. Ya. Sama-sama. Saya juga masih baru, jadi saya nggak tahu juga. Terima kasih banyak sudah dikasih info yang luar biasa. Terutama tentang bioinformatika. Ya, hilap. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Terima kasih Mas Yus, Mas Ageng, Bu Farida, Mbak Titin, Mbak Ratna, Mas Wisnu, dan Mas Majid. Selamat aktivitas, selamat libur, selamat tahun baru. Dadah. Terima kasih. Yuk. Ganti. Yuk, Mbak Ratna.